Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Desraswati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian internasional, yang mana video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan tengah semester 5 mata kuliah perekonomian internasional. Langsung saja kita masuk ke dalam materi mengenai ekonomi internasional, yang mana ekonomi internasional ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lainnya dan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang baik antar dua atau beberapa negara. Nah, hal ini juga ada beberapa bentuk hubungan dalam keterkaitannya dengan ekonomi internasional, yang meliputi yang pertama adalah perdagangan, kedua investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Dan para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi internasional. Ekonomi internasional menyangkut permasalahan antar beberapa negara. Yang pertama yaitu mengenai mobilitas faktor produksi seperti adanya tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar. Kedua, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Ketiga adalah faktor-faktor yang memproduksi, yang mana hal ini dimiliki oleh beberapa pihak sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam perdagangan internasional, ialah di mana perdagangan ini itu merupakan kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lainnya, baik mengenai barang ataupun jasa dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Perdagangan internasional saat ini didorong oleh kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin meningkat, baik menyangkut hal kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu, kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut cenderung terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya kelangkaan sumber daya yang tersedia di dalam suatu negara. Selanjutnya, mengenai faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, yaitu diantaranya yang pertama adanya perbedaan sumber daya alam, kedua adanya spesifikasi, ketiga adanya perbedaan selera, keempat perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kelimanya, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, dan keenam perbedaan iklim. Selain adanya faktor pendorong, di sini juga ditetapkan mengenai faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Nah, faktor penghambat ini seperti tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tidak adanya stabilitasnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan risikonya sangat besar, sedangkan kualitas sumber daya yang rendah dan perbedaan mata uang antar negara itu merupakan faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Nah, di sini juga ada beberapa teori mengenai perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran barang dan jasa dengan negara yang lainnya. Dan pada dasarnya ada 3 teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori klasik, kemanfaatan absolut. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Will of Nations yang terbit pada tahun 1776. Dan teori ini lebih mendasarkan pada besarnya variabel real bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Teori murni ini dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real seperti nilai suatu barang yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu barang.
kedua mengenai manfaatnya. Nah, di teori klasik ini menyatakan bahwa suatu negara akan dapat menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki komparatif advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki komparatif disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang begitu besar. Nah, di teori klasik ini biaya yang relatif. Titik pangkal teori Ricardo tentang perdagangan internasional adalah teorinya tentang nilai atau value. Menurut dia, nilai suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut, dan perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost yang terkecil. Kemudian yang kedua adalah teori praklasik. Nah, teori praklasik ini menggunakan merkantilisme yang merupakan suatu kelompok yang dapat mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalis atau komersial, serta perdagangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara yang dapat melebihi kemakmuran perseorangan. Dan teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16 berdasarkan pemikiran pengembangan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Dan dalam sektor teori praklasik ini, perdagangan internasional kebijakan merkantilisme berpusat pada dua ide pokok. Yang pertama itu pemupukan logam mulia. Tujuannya adalah untuk pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Dan untuk pusat yang kedua ide pokoknya yaitu setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjukkan kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang begitu aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dengan impor yang dapat dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri yaitu untuk memperoleh tambahan logam mulia. Dan teori yang ketiga adalah mengenai teori modern. Nah, teori ketersediaan faktor produksi. Menurut Exer Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan nilai lain disebabkan dengan negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan dalam faktor produksi. Dan teori perdagangan internasional modern ini dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hector pada tahun 1919. Dan Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori yang mendorong kemunculan HO. Di sini juga ada kebijakan perdagangan internasional dan di samping memiliki manfaat dapat memperluas hubungan suatu negara di dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini muncul kebijakan yang dianut di tiap negara. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas. Nah, kebijakan perdagangan bebas ini adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produksi dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada aliran-aliran klasik atau liberal yang tidak menghendaki adanya rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan dalam arus perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan atau hambatan yang dapat menghalangi arus produksi dari dan keluar negeri. Kemudian yang ketiga, alat pembayaran internasional.
Dalam sebuah transaksi perdagangan internasional dibutuhkan suatu alat pembayaran yang dapat diterima oleh suatu pihak karena perbedaan jenis dan nilai mata uang. Menurut Sugiarsono, pada tahun 2018, alat atau sistem pembayaran yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah: yang pertama adalah pembayaran secara tunai atau cash yang dapat menggunakan mata uang eksportir atau importir. Kedua, pembayaran dengan emas. Cara ini pembayaran dilakukan dengan mengirimkan emas senilai dengan harga produksi dan diperdagangkan dan harus ada izin dalam pemerintah. Ketiga adalah pembayaran menggunakan cek dengan bantuan pihak bank. Keempat, pembayaran menggunakan fact vessel, bill of check, yaitu pembayaran dengan membuat surat perintah kepada bank agar pembayaran sejumlah dana pada pihak yang bersangkutan. Kelima adalah pembayaran dengan letter of credit, adalah pertanyaan tertulis dari pihak bank atau permintaan importir untuk menyediakan sejumlah dana bagi eksportir. Keenam adalah pembayaran dengan kompensasi pribadi atau private compensation, adalah pembayaran yang melibatkan beberapa pihak, yaitu menukar uang piutang antara importir dan importir. Di sini juga ada sistem dan neraca pembayaran dalam perdagangan internasional. Pertama, devisa. Devisa ini bisa juga diartikan sebagai valuta asing yang telah memiliki catatan kurs resmi di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan valuta asing belum tentu disebut devisa jika tidak memiliki catatan kurs di Bank Indonesia. Valuta asing ini tentu disebut devisa jika tidak memiliki catatan kurs di Bank Indonesia. Selanjutnya, devisa juga bisa berarti semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dan perdagangan internasional yang bersifat convertible. Jenis-jenis devisa ada dua, yaitu yang pertama ada devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari aktivitas perdagangan. Kedua, devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri. Sistem pembayaran yang kedua adalah kurs valuta. Dan selain yang dijelaskan di atas, di sini juga ada manfaat kerjasama ekonomi dalam internasional. Nah, Indonesia merupakan negara yang berkembang yang juga melakukan kerjasama ekonomi internasional. Hal itu dapat menjalin kerjasama internasional, maka diperlukan hubungan yang kuat. Dan tujuan dari menjalin kerjasama ekonomi internasional adalah untuk dapat menciptakan kesejahteraan pada negara tersebut. Adapun manfaatnya, yang pertama adalah untuk meningkatkan perekonomian antar negara, kedua meningkatkan taraf hidup, ketiga saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi, keempat mempererat persahabatan antar negara, kelima memperluas pasal hasil produksi pasal 1 ayat 26 ekonomi, dan keenam adalah untuk meningkatkan devisa negara. Cukup itu isi dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.